Kembali di dialog mengenai survei pesanan jelang Pilpres. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita lihat beberapa pernyataan terkait survei pesanan. Nah, ini pertama dari pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Ade Armando yang menyebutkan ciri-ciri dari hasil survei yang tidak objektif antara lain tidak menggunakan metodologi random sampling, namun temuan kemudian digeneralisasikan. Nah, ini contohnya survei di 3 tempat atau 4 kota yang dianggap mewakili secara nasional, sementara jika survei melalui telepon hasilnya juga tidak bisa dianggap mewakili masyarakat secara nasional. Ya Pak Denny, kalau kita lihat apakah Anda melihat ini bagaimana sih ciri-ciri yang disebutkan oleh Pak Ade Armando sendiri, memang apakah sama dengan konsep Indo begitu? Sebetulnya metodologi yang memang kita ambil, mereka harus mengambil sampling dari misalkan survei nasional itu ada beberapa provinsi yang kita ambil, kemudian berapa responden yang kita tentukan, 1.000 kah, 2.400 kah, atau berapakah. Kemudian kalau memang mereka sudah mengambil sampling wilayah, kemudian dari provinsi kemudian diambil di breakdown sampai kabupaten kota, nah metodologi yang mensupport itu sebenarnya sudah mewakili bahwa mereka wilayah-wilayah yang jadi sampling itu sudah mewakili mana yang jadi target perhitungan nanti gitu loh. Gitu juga setelah kabupaten kota, kemudian breakdown sampai kecamatan, sampai kelurahan, sampai desa, kemudian ambil juga respondennya, ada yang laki-laki dan perempuan. Itu metode umum yang semua lembaga survei menggunakan seperti itu. Nah Bu Dhani, kalau kita lihat bagaimana sih menilai akurasi validitas suatu data atau mungkin meminimalisir data survei yang tidak objektif begitu? Ini sambil kita lihat juga, ini ada menurut KPU, dari grafis kita yang akan kita tayangkan ini ada ancaman di mana pidana terhadap penerbitan data survei yang tidak objektif ini, seperti yang dikatakan salah seorang komisioner KPU Sigit Pamungkas. Bisa melaporkan lembaga survei yang dicurigai melakukan survei yang tidak benar ini. Aturannya terkait pidana. Ya Ibu Dhani, ini terkait sanksi, efektifkah begitu? Iya, ini memang ini agak susah juga kalau ada pidana-pidana seperti itu ya, karena ini kan masalahnya survei itu kegiatan dia kegiatan ilmiah yang mestinya memang dibungkus dengan kode etik ilmiah. Itu di satu sisi, karena kalau urusan pidana ini kan berarti bisa saja mencederai satu kegiatan yang sebetulnya sifatnya itu partisipasi gitu ya. Jadi ini makanya agak kemarin kan beberapa asosiasi lembaga survei kan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan kekhawatiran bahwa ini satu kegiatan yang semestinya ilmiah, objektif untuk menggali melihat pendapat masyarakat terkait dengan satu event tertentu itu menjadi dikriminalisasi kan seperti itu. Itu makanya kita juga tidak melawan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi masalahnya adalah ketika lembaga survei khususnya adalah survei politik itu bisa digunakan sebagai alat kampanye politik. Nah, ini sensitifnya di situ. Jadi itu yang menjadi masalah krusial ya, Ibu. Ya, itu yang menjadi harus kita bedakan survei kegiatan ilmiah yang sudah baku, sudah standar patokannya. Tadi seperti Pak Ade, kutipan Pak Ade itu mengatakan bahwa kalau dia melakukan survei dan dia ingin betul-betul menggambarkan populasi, maka itu dia harus melakukan random acak ya. Jadi responden itu harus dipilih secara acak, bertingkat, dan ada kriteria-kriteria tertentu seperti itu. Jadi misalnya kalau dia pemilih harus usia 17 tahun ke atas, tidak bisa di bawah itu menjadi responden. Nah, kita kan ini kan juga kalau ingin mengakali kan bisa saja di situ. Nah, tetapi di sisi lain adalah ketika survei itu menggambarkan pendapat populasi, lalu dia bisa menjadi alat opini publik untuk mendorong satu mobilisasi pendapat kepada satu kelompok tertentu, khususnya yang memesan itu. Nah, ini menjadi problematik. Nah, masalahnya adalah mungkin catatannya adalah sebaiknya lembaga survei itu mengumumkan pertanyaannya apa. Jadi ketika satu pendapat katanya bahwa saat ini tingkat elektabilitas pasangan calon ini sekian, itu kan sudah dalam bentuk agregat itu, tapi pertanyaan untuk sampai kepada itu kan bisa. Artinya ketika pertanyaannya cenderung leading ya, misalnya
apakah Bapak Ibu setuju dengan pasangan ini? Itu responden kan berbeda ketika pertanyaannya setuju. Iya. Kita langsung, nah jadi Artinya Ibu, ada juga kalau dikatakan masalah itu. untuk menjaga objektivitas dari lembaga survei begitu Ibu, Iya. dari mungkin tadi sanksi pidana itu terlalu tinggi, apakah hanya cukup dikenakan kode etik, sanksi kode etik begitu? Iya, artinya kan itu tidak bisa serta-merta dia diseret ke pidana Karena karena pidana. Tanggapannya nih Pak gitu. Denny? Betul. Anda menanggapi? Sebetulnya dengan sanksi sosial yang dia sudah melakukan, sebetulnya fenomena ini bukan baru ini. Ada beberapa tahun yang lalu juga melakukan seperti ini, udah lama. Bahwa ada lembaga survei yang melakukan mengutak-atik data dengan untuk kepentingan sesaat gitu loh. Mungkin kepentingannya mungkin dia dibayar lebih atau sebagainya. Karena menggiring opini untuk memilih pasangan salah satu calon gitu loh. Tapi kalau memang sampai ke pidana, sanksi sosial bahwa lembaga itu perlu dipertanyakan lagi. Ini publik juga harus tahu. Oke, Jangan dipakai lagi lembaga itu untuk melakukan survei. artinya blacklisted by public begitu Boleh, ya, akan itu menjadi seperti itu betul. begitu. Nah, kalau kita lihat ini Pak Denny, saran Anda atau mungkin kritisi akreditasi terkait dari lembaga, mungkin akreditasi yang terpenting ya, bahwa lembaga survei ini apakah masuk ke dalam asosiasi lembaga survei atau harus melakukan screening, controlling begitu? Sebetulnya Secara asosiasi itu juga sekarang ini sudah ada, tapi memang mereka juga berafiliasi dengan lembaga survei yang besar gitu. Ya. Tetapi ini juga kan ciptaan mereka juga gitu loh, bahwa untuk kepentingan apa sebetulnya di sana. Tapi pada saat harus ada kontrol, ya memang harus ada regulasi yang atur itu, bahwa semua lembaga survei harus masuk asosiasi. Kalau memang perlu campur tangan KPU untuk membuatkan asosiasi sendiri, karena untuk kepentingan politik di sini ya, mereka membuat asosiasi sendiri, kemudian mendaftarkan, dan mereka akan memberikan regulasi bahwa yang nanti lakukan pekerjaan survei itu adalah mereka yang punya standarisasi seperti apa. Ya. Sehingga ya kalau memang perlu KPU lah buatkan asosiasi itu, sehingga campur tangannya pemerintah itu ada gitu. Ya, loh. oke. Bukan asosiasi secara independen, tetapi Ya. ini Tapi kepentingannya adalah untuk kepentingan Bersinergi politik. dengan pemerintah ya. Betul. Ibu Dani, Ya, ini saya justru tanggapannya sendiri agak bagaimana? berbeda ya. Jadi menurut saya justru sebetulnya ketika lembaga survei harus melakukan akreditasi ke KPU itu menurut saya sudah agak tidak tepat juga gitu, karena Bukan, maksud saya cuman ini aja, cari lembaga pemerintah yang mana yang kira-kira bisa menaungi lembaga survei untuk membuatkan asosiasi sehingga dia itu punya kontrol, Ya. punya kontrol untuk kepentingan publis bahwa ini hanya batasi aja untuk publish adalah orang-orang yang memberikan laporan data mentahnya apa segala macamnya untuk mempublish hasil survei seperti Artinya apa. Bu Dani, Anda tidak Iya. setuju jika harus tersentralisasi dalam satu asosiasi lembaga Iya, yang mungkin karena bisa iya. mengontrol sedikitnya? Artinya gini, masyarakat itu kan gini, saya sih sebetulnya yang agak lebih penting kan juga pendidikan politik untuk Betul. masyarakat ya. Artinya masyarakat tuh dia akan menerima informasi dari mana saja. Dia akan punya self assessment sendiri. Itu mendidik masyarakat juga untuk cerdas dalam memilah-milah. Katakanlah kalau dalam sebulan ada lima lembaga survei melaporkan hasil surveinya di media dan dia membanding-bandingkan, lalu dia merasa oh kok ini begini ya. Itu kan proses proses asesmen dari si masyarakat sendiri. Maksud saya itu sesuatu yang baik gitu loh, dalam arti masyarakat butuh banyak informasi. Nah, persoalannya adalah yang ini kan ini wilayah internal lembaga survei yang harus dibereskan oleh lembaga survei itu sendiri. Oke. Jadi ada ranah yang berbeda di sini. Publik ketika menerima informasi ya dia akan menimbang-nimbang. Tapi bahwa kemudian lembaga survei itu punya kode etiknya, punya integritas, Ya. itu harus dikelola oleh lembaga survei itu sendiri. Ini bagaimana Ibu mungkin mengkorelasikan tadi pendidikan ya. politik dengan output dari lembaga riset yang memang harusnya visible dan memang harus Iya, transparan. katakan dalam proses ini kan objektif, ada dua hal yang berbeda, Mbak Indri. Jadi di satu sisi adalah masyarakat butuh informasi untuk proses pilihan politik, katakan Oke. seperti itu. Informasi itu bisa didapat dari manapun ya, dari pembicaraan di dalam lingkungan rumah, dalam masyarakat, dari media dan sebagainya, termasuk dari hasil survei. Hasil survei itu positif saja kalau dia direspon gitu kan. Persoalannya adalah sekarang ketika banyak lembaga survei yang melakukan hasil survei, yang penting dia adalah sekarang dia harus publikasikan cara memperoleh data bagaimana. Oke, baik, kita harus jeda dulu Itu harus Ibu. Kita penting, akan bahas ini bagaimana menilai akurasi validitas satu data dan meminimais tadi data-data yang tidak visible, tidak sahih begitu ya. Kita bahas pada ini di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa.